Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat FDK, selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di The Podcast tentunya dengan narasumber yang spektakuler, yang tentunya istimewa karena kita kedatangan tamu spesial dari negeri jiran kita, negeri tetangga yakni Malaysia. Kita sambut bersama ada Bang Sufi. dan ada Bang Zaim. Oke, beliau berdua merupakan mahasiswa dari University Islam Sultan University Islam Pang. Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Malaysia. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan mas-mas berdua nih, Abang. abang-abang berdua nih kita akan mengobrol bersama mengenai, bagaimana abang-abang ini bersosialisasi atau menyesuaikan atau beradaptasi di Surabaya dan sekitarnya ini. Oke, mulai dari Bang Sufi dulu. Gimana first impression Bang Sufi terhadap Surabaya ketika pertama datang ke Surabaya ini bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya saya kok ngomong sih? Oke, pertama kali saya, sampai di Surabaya, ekspektasi pertama saya melihat sebuah bandar yang sangat sibuk sebuah bandar yang sangat-sangat orang kata sentiasa sibuk bekerja, motornya ke sana kemari, keretanya, mobilnya pun banyak. Tetapi di sisi yang lain pula, saya melihat, di Surabaya ini, ketika kedatangan kami di lapangan terbang kemarin, kami disambut oleh Mbak Iva sama Mbak Wan, dan sambutan mereka itu sangat-sangat welcoming gitu, sangat-sangat memudahkan. Jadinya, kehadiran kami di sini itu, kami terasa bagaikan kami ini sangat-sangat dialukan dan membuatkan kami senanglah untuk berada di sini. Itu saja dari saya. Daripada Bang Zaim, menurut Bang Zaim apa nih first impression Bang Zaim ketika datang di Surabaya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. First impression saya, awalnya sedikit takut karena, di Indonesia punya jutaan rakyat. Oh, kita Jadi di Malaysia itu tidak seramai ini. tidak Jadi bila tibanya di airport, kami melihat berjuta-juta orang di airport. Jadinya kami segan segan ingin berkata bahasa Malaysia dan sukar untuk bercakap dengan rakyat Indonesia. Jadi seterusnya bila jumpa bersama Abang Azam, Mas Azam, sama Mas Puan dan yang lain, kami merasa sangat senang kerana kami, diterima sebagai, dijemput bagaikan raja dan bagaikan permaisuri. Dijaga dengan rapi oleh Mas. Jadi kami merasa sangat senang dan sangat selamat, itu saja. Tentu kami merasa berkesan juga atas, abang-abang berdua nih, perasaan abang berdua, tentang abang berdua yang abang tangkap dari kami, apa yang kami bisa berikan tentunya itu menjadi feedback bagi kami yang terbaik tentunya. Kemudian Bang, ketika, tujuan Abang datang ke UIMSA serta, bagaimana Abang pertama kali turun dari bus menuju fakulti dakwah. Nah, tuh bagaimana Abang melihat fakulti dakwahnya di UIN Sunan Ampel Surabaya nih? Kalau mau first ekspektasi ketika turun di Unesa ya. Iya, ekspektasi. Jadinya, ketika hari pertama kami melihat di Unesa, saya kali pertama nampaknya yang di kampus kedua itu, Mmm. kan. Nah, kampus kedua. Jadinya bila tiba di kampus yang pertama ini, saya terkejut sebenarnya. Tengok-tengok perpustakaan besar kan, Nah, di universiti kami di Malaysia. Perpustakaan itu kayaknya sama besar sama dewan aula aja. Tapi, dari segi baiknya saya melihat sebuah universiti yang sangat megah, sangat besar, sangat lumayan ramai orangnya kan. Dan di situ saya melihat ramai, berbagai karakter mahasiswa, karakternya yang berbeda, suasana hidup, sebagai, mahasiswa di kampus yang berbeda, dan sebuah universiti yang sangat megah, tetapi melayani orang-orang yang datang dengan sangat-sangat welcoming gitu. Selama saya di Surabaya itu saya rasa saya tak pernah lapar lagi. susah. Saya sentiasa kenyang. 3 kali makan sehari, 3 kali selang sama tuwe. Eee, tak pernah lapar lagi. Dan di Winsa sendiri, mahasiswa-mahasiswa yang lain yang tidak menyambut kami pun
sentiasa orang kata bila mana saling melihat itu bertukar senyuman, menyapa dan sebagainya. Jadi saya rasa senang berada di Windsor dan seronok lah, seronok. Kalau dari Bang? Oke, daripada Bang Zaim, daripada saya, awalnya ingin bertukar-tukar pendapat bersama orang Malaysia, mahasiswa Malaysia macam mana, mahasiswa Indonesianya macam mana. Jadi bila mana bertukar pendapat, kami memikirkan, okey, di Indonesia ramainya pelajar yang kurang memahami itu pelajaran. Di Malaysia, ramainya pelajar ingin belajar. Jadinya kami dapat banyak info dan banyak ilmu daripada setiap rakyat-rakyat dan setiap penduduk dan mahasiswa-mahasiswi untuk melihat perkembangan otak dan perkembangan pembelajaran mereka. Itu sahaja daripada saya. Ingin seling sikit boleh? Boleh, boleh. Tambahan. Betul. Apa, ya pada asalnya tujuan kami ekspedisi global kepemimpinan, saling bertukar pendapat dan sebagainya. Tapi bila saya tiba di Windsor tu, apa, tentunya adalah perkara yang kami rasa benda tu baik dan kami boleh bawa pulang sebagai satu budaya baru di bumi universiti kami pula. Contohnya seperti mana podcast yang ada pada hari ini, mungkin boleh diadakan satu hari nanti oleh mana-mana fakulti di Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah dan di Windsor sendiri melihat banyak fasiliti-fasiliti yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berkembang dengan sendirinya. Jadinya satu perkara yang sangat-sangat bagus dan mungkin boleh diadaptasi di universiti kami insya-Allah. Insyaallah. Oh ya, tentunya itu menjadi tambahan insight Ya, buat Abang dan bagi kami kedua belah pihak untuk selalu terus berbenah dan menuju kebaikan tentunya. Ya, saling menambah baik. Terus ini Abang, kan abang ini udah beberapa hari di Surabaya. Apa culture shock Abang ketika lihat ataupun ketika berjalan-jalan, berpusing-pusing, berkeliling-keliling di Surabaya nih, apa nih? Culture shock atau hal-hal yang membuat Abang terkejut dan merasa bahwa hal tersebut berbeda dengan budaya yang biasanya ada dan terjadi di Malaysia? Kalau culture shock tu saya rasa tak ada pun culture shock. Sebabnya mungkinlah ada yang berbeza. Tapi kan kita kan serumpun. Jadinya saya juga selalu tengok YouTuber-YouTuber. Jadinya dah orang kata dah Cocok. mesra dengan dan sedia tahu dengan suasana, dengan cara hidup di Indonesia ini dan terutamanya Surabaya. Tapi ada satu perkara yang saya rasa apa, sangat-sangat saya suka benda tu, iaitu ada bila mana culture shock ke? Ini bukan culture shock, Bebas lah kalau dia satu budaya yang saya rasa di Malaysia nggak ada mungkin, apa, cara pekerja-pekerjanya menyambut orang-orang yang ingin membeli, orang-orang yang ingin, apa, memerlukan khidmat mereka tu, cara sambut mereka tu sangat-sangat orang kata baguslah, macam bekerja dengan hati gitu. Kita pun rasa senang dan sepanjang di Surabaya sangat-sangat mudah berurusan lah. Okey, pada saya, pada awalnya saya culture shock itu di jalan raya. Jadi okey, di Malaysia motornya kurang, motornya gut motornya kurang, mobilnya banyak. Okey, jadi bila tiba di Indonesia, saya dan kawan-kawan melihat itu motor terlampau banyak dan jalan rayanya sangat sibuk sangat padat. dan bergaduh sama sendiri untuk masuk untuk jalan di traffic light. Ada satu nih, yang saya terkejut itu satu di tepi jalan di Sunan Ampel itu, ada satu apa, bengkel motor di tepi jalan. Di Malaysia nggak ada, di sini ada. Saya Itu terkejut lah. awalnya culture shock itu di jalan raya saja. Kemudian yang saya suka adalah, eee, walaupun di jalan raya sibuk, tapi mereka tidak bergaduh. Tapi bila di Malaysia, kalau, saling hon itu, kemudian Kami. berhenti tepi, bergaduh, bertumbuk. Tapi itu, alhamdulillah saya tengok di jalan raya walaupun saling hon masing-masing, tidak ada pergaduhan, alhamdulillah. Itu saja daripada saya. Pertanyaan terakhir nih Bang, dari buat abang-abang. Apa manfaatnya Abang terima dari kegiatan mungkin dari kegiatan pertukaran pendapat nih dari kegiatan program ekspedisi kepemimpinan global nih antara Universitas dan UINSA Surabaya? Manfaat. Manfaat. Mungkin bisa ditambahi sedikit
sikit-sikit pesan dan kesan untuk teman-teman ke podcast Fakultas Dakwah nih, apa Baik. Bang? Jadi, antara manfaatnya banyak lah yang kita terima kan. Antara manfaat saya bagi 3 manfaat yang saya dapat. Yang utamanya tentulah hubungan kita saudara serumpun gitu kan, Malaysia sama Indonesia. Walaupun kita di media sosial selalu berbalah bergaduh gitu kan. Tapi bila bila ya sepak bola iya, itu menunjukkan kita semangat kan. Tapi bila bila bertemu kita saling berpelukan kan, saling serumpun dan manfaatnya lagi yang bila mana saya tiba di bumi Surabaya ini di ekspedisi kepemimpinan global, saya buat pertama kalinya berada di bumi Indonesia dan antara manfaat yang saya dapat adalah saya dapat mengenal macam mana cara hidup di sini kan, dan saya rasa macam ada perkara yang, saya rasa, macam saya perlu bersyukur di Malaysia, ada perkara yang saya rasa, oh mungkin di Malaysia perlu tambah baik lagi. Tapi dari sebagai sisi seorang mahasiswa itu, apa yang saya dapat adalah, di Malaysia kebanyakan daripada mahasiswanya, fasiliti-fasiliti itu tidak diletakkan sepenuhnya kepada mahasiswa. Kami sekadar membantu sahaja. Tetapi bila saya tengok di UNSA, Universitas Sunat Ampel Surabaya, ketika Mas Azam bawa saya masuk ke bilik, studio itu, studio FDK, Dakwah TV, Dakwah TV Studio. Saya rasa sangat wow gitu. Sebabnya di situ tidak ada satu pun pensyarah ataupun staf yang orang kata, khusus menjaga. Tapi dilepaskan sepenuhnya kepada mahasiswa dan diberi kepercayaan sepenuhnya kepada mahasiswa. Dan saya rasa itu mungkin, boleh dibawa pulang ke Malaysia supaya mahasiswa kita lebih, orang kata, macam belajar, lebih mampu berkembang dalam sesetengah bidang itu sendirilah. Dan kalau tanya pesan, ini pesan daripada mahasiswa kepada mahasiswa, seperti mana yang dalam podcast sebelumnya kalau kalian lihat, apa, isu quarter life crisis. Jadi pesan saya di usia 20-an ini, kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu kita nak jadi apa. Kadang-kadang kita macam jalan lurus tiba-tiba hilang jalannya. Kadang-kadang, kita perlu duduk kembali dan tanya diri kita sendiri, apa yang kita mahukan sebenarnya dalam hidup. Sebab dalam hidup kita berjaya itu banyak makna. Ada orang berjaya itu membahagiakan orang tua, ada orang kaya itu berjaya, ada orang pandai itu berjaya. Jadi, pesan saya kepada kalian, carilah makna berjaya buat kalian sendiri. Jangan, hiraukan kata-kata daripada orang lain. Dan akhir kata, sentiasalah memberi manfaat sebagai mahasiswa seperti mana sabda Rasulullah SAW, khairan nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik dari kalangan kamu adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Semangat mahasiswa. Dari Bang Zaim. Bagi dari saya, satu saja apa yang saya dapat di sini, kami dapat, mempersatukan, menyatukan, ukhuwah antara Malaysia dan Indonesia yang selama ini di TikTok, di Instagram, saling membalah, netizen saling berbalah. Jadi bila mana kita bertemu dengan, realiti, merakyat Indonesia, sejujurnya tidak sebegitu. Gitu. Jadi apa yang saya dapat di sini terlampau banyak, tidak terkata. Sehingga saya mampu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi apa yang saya mau pesan kepada, mahasiswa di UNSA dan mahasiswa di Unipsas, carilah ilmu bila bila mana kamu itu seorang yang lemah. Jangan menganggap diri itu sebagai orang yang berilmu setiap orang ini kerana setiap orang ini ilmunya tidak banyak. Okey. Itu dan satu hadis kata-kata, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu diperintahkan terhadap ilmu dan apa yang kamu manfaatkannya. Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo sobat The Podcast. Itu saja kita alhamdulillahirabbil alamin kita sudah sampai di penghujung acara The Podcast pada episode kali ini. Tentunya kita dapat menambah wawasan baru dari abang-abang Malaysia yang kece-kece ini, tentu kece dan apa spektakuler. Kacur, Kacau. kacor. Kita tentu dapat menambah insight terbaru kita, menambah wawasan kita bagaimana kedua budaya saling bertemu, saling berkolaborasi
dan menyatukan ukhuwah Islamnya dan ukhuwah watannya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya The Podcast Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya Aizam Syafri Ibrahim, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.